Berkunjung ke salah satu komplek perumahan di Bandar Lampung kembali menambah inspirasi bagi kita pecinta tanhis tanaman hias. Bagaimana tidak, berawal dari sekedar hobi yang memberikan kesenangan dalam merawatnya. Dengan diawali dari masing-masing hanya memiliki satu batang, saat ini telah menjadi ribuan pot. Dan tentunya ini sudah tidak menjadi sekedar hobi, tetapi menjadi income yang menjanjikan. Yuk, kita langsung saja temui pemiliknya, Mas Teguh, yang saat ini menikmati hari-hari dengan menjalani pensiunan sebagai PNS di wilayah Provinsi Lampung, dengan lebih fokus mengurus dan membudidayakan tanaman hias miliknya. Mas Teguh memang lebih konsentrasi pada jenis tanaman hias Sansevieria. Jadi kalau koleksi kita sendiri ada yang punya saya kita 500 kan 500 saya udah banyak Mbak, dengan 500 ID. Iya. 500 ID Sansevieria di rumah. Rumahnya ini ada berapa luasnya? 1000 meter. Inilah sebagian kecil dari Sansevieria milik Mas Teguh yang ia rawat dan budidayakan sendiri. Yuk kita lihat sisi yang lain. Dengan jumlah puluhan ribu batang Sansevieria, inilah dia. Ya, kita akan memasuki lagi ruang berikutnya yang jreng. Jangan kaget ya. Luar biasa. Ada sekitar 500 jenis Sansevieria dan puluhan ribu batang Sansevieria di sini. Dimulai dari masing-masing jenisnya satu batang. Dirawat sendiri pun dibudidaya sendiri oleh Mas Teguh. Ini semua berawal di tahun 2007, di mana iseng-iseng Mas Teguh membeli satu pot Sansevieria saat sedang berlibur ke puncak. beli di puncak. Awalnya masing-masing satu pot. Enggak, satu pot doang. Itu. Jadi ceritanya gini, waktu saya habis anggrek, kemudian saya main sama istri saya ke puncak. Tahu tuh nemu pohon itu satu, namanya kuku bima. Oh, yang mana bima. Itu? Kuku bima itu di dalam situ tadi. Oh itu, beli di puncak. Puncak harganya cuma 15.000. 15.000 beli satu pot. Satu pot ya. Sudah itu kok lama nggak saya panen, ketemu lagi dia, ketemu udah besar itu, tinggi. Oh jadi pas beli digeletakin aja gitu. Nggak saya panen lagi, ngopain yang lain ya kan. Yeah. Pas satu saat ketemu, wah udah besar, segini lah ya. Wah kok cantik ya. Nah, yang lain mati, saya buang. Terus nah, saya kembali baru beralih ke Sansevieria. Nah dari situ beli lagi. Saya terus cari di semua kebun se-Lampung. Cari macam-macamnya. Terus dapat ini kayak gini, ya. Itu patula, boleh kayak gitu dapat yang gitu. Akhirnya sampai sekarang ada 500 jenis. Lebih lah, kira-kira bisa 500-an lah kira-kira. Awalnya berarti hanya karena hobi ya, hobi ngurus bunga. Terus sekarang dijadikan ya, mengisi waktu pensiun. Mengisi waktu ya nambah-nambah ini kalau ada yang beli kan. Sekarang sudah mulai Mbak, udah mulai banyak ini. Iya. Kemarin dari Rumbia itu banyak, ada 100 pot di bawah satu mobil. Di bawah ya. Udah banyak sekarang. Artinya memang kalau kita ada hobi, kita tekunin, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Ternyata apalagi lama-lama ini apa? Belum di Lampung belum banyak yang jual. Kalau di jualan kan ya hanya honey cuma itu aja. Nggak kayak gini, banyak banget ini jenisnya ya. Makanya teman-teman juga kalau kesini gitu. Lihat jenisnya. Parigata namanya, kita 500 kalau yang besar ini. Kalau ini parigata enggak kan? Berapa kalau yang ini? Cuman di sini tuh anehnya, saya tidak tahu kenapa. Setiap saya nanam ini pasti banyak yang jadi parigata. Dulu
beli yang ada variegatenya, siapa tahu. Nah, suatu saat tidak ada, fotonya. Iya. Ini dari dia semua, Mak. Ini kan lebih Ini boncel and sis. Ini boncel-ensis. Ini namanya Lavramus 1970. Ini ada, kok ada 1970 Ada. nya? Itu yang ini. Pais kali ya. Bukan. Kalau dia ini kan ada penemunya Lavranos namanya. Ini kan dari Afrika ya kebanyakannya ya. Oh, dari Afrika. Iya. Iya, lebih ke dari Menggala apa Afrika lah ini. Gua rasa dari Ini kumpulannya boncel. Nih, boncel. Ada yang varigata, ada yang enggak varigata. Harganya murce. Berapa yang isi udah rumpun begini aja? Pun yang tidak varigata ya saya kasih 400 bisa, 500 boleh. Ini ada juga salah satu bentuk yang unik yang sepertinya daunnya berantakan seperti itu, namanya Tom Grumbly. Ini juga sama. Ini tapi banyak. aduh durinya ya. Ini juga berduri ya. Jadi Sensipera itu lebih banyak berduri atau tidak? Kalau yang berdaun silindris atau daun tipis dia banyak kan Berduri. Nah ini yang lain dari yang lain ya. Ini nggak tahu di mana. Iya. Ini nggak bisa besar, cuma gini-gini aja. Udah berapa tahun ini? Udah 7 tahun ini. Nggak bisa besar. Segini aja. Dan cuma punya satu ini tak? Iya tuh Indonesia juga dapat. Gara-gara susah ini ya. Susah di budidaya ya, karena dia pertumbuhannya lama. Nah itu satu yang saya nggak tahu jenisnya apa ini. Tapi kalau saya lihat Silvasia atau diganti kali. Iya. Kalau ini namanya Pitseri. Segini ini berapa harganya? Nggak tahu kalau ini enggak. Kalau dulu ini termasuk barang langka. Kalau 5 tahun yang lalu lah barang langka. Nah sekarang yang varigata dan saya lagi tanamin. Kalau itu yang di sana? Varigata yang bukan yang daunnya udah ke kiri ke kanan itu? Sama ini. Jenisnya sama ini. Apa namanya itu? Robusta. Robusta. Kalau itu lain lagi Lavranos 2325. Oh iya. Hampir sama dengan itu Lavranos 2325. 2325. Vera yang bentuknya aduh berantakan banget ya, daunnya ke sana kemari. Apa namanya, Mas? Udah berapa tahun segitu-gitu aja? Sekitar 5 tahun. 5 tahun segini ya. Dari ukuran berapa tadinya? Saya belinya kecil-kecil aja. Segitu, sekarang 5 tahun sebesar ini. Dan ini memang warnanya begitu, bukan varigata. Varigata. Oh, ini varigata. Koko namanya. Namanya koko. Koko apa itu? Koko varigata. Koko varigata. Koko. Pertumbuhannya termasuk lama. Termasuk. Rata-rata pertumbuhannya lama belum. Kalau Sensipera ini. Ya. Ini apa namanya? Kirki USDA. Satu daunnya berapa? Kalau yang ini sekitar 500 sampai 750. Kalau ini 1 juta. Kalau ini 1 juta. Lebar. Kenapa? Karena dia udah besar. Besar. Mirip dengan centong. Ini apa, Mas? Beda centong. Apa sama? Apa bedanya sama centong? Ya, dia kalau mau bahkan di daunnya nih kan ini dua-duanya. Oh, kasar. Beda kan, terus corak ininya, corak apa namanya? Iya, ini kasar ya, kalau kita sentuh tuh kasar loh, kayak apa? Semen gak diaci gitu. Yang jenis daun-daun lebar begini kira-kira ada berapa? Nah, di sini ada berapa biji? Ratusan juga ya? Yang daun lebar atau yang biasa kita sebut Sensipera centong. Nah, itu sedangkan namanya dari centong itu juga masih banyak lagi dan jenisnya juga banyak. Apa? Black, namanya Masonia kalau sini ada Masonia. Pasti. Ini Rosalia. Berapa ini Rosalia nih? Rosa ya? Rosalianya agak mahal. Itu sampingnya sama Rosalia juga? Ini Canalensis. Hah? Canalensis? Canalensis. Kalau Rosalia berapa harganya ini? Ini kira-kira 1,5 nih, Mbak. 1,5. Kalau yang ini? Saya jual 1. Nama tanaman ini ditumbuh kembangkan oleh Mas Teguh. Ada beberapa yang beli juga. Ada yang beli, nah, kemudian saya kembangin. Nah, kembangin macam-macam, Mbak. Ya, artinya awal itu kita hanya beli 1 pot begitu? Pot gitu. Akhirnya beranak pinak ini? Beranak pinak atau saya namanya stek daun itu kayak sana. Ada stek daun sama apa namanya mati pucuk ya buat ini. Jadi artinya kan kita budidaya sendiri kan? Iya, sekarang mulai budidaya. Bukannya kayak orang-orang itu beli dijual lagi, beli dijual lagi. Kemudian saya coba ngawin. Nah, ini besok ini calon mantu saya ini. Coba mau sudah dikawinin? Ini, nah itu kan udah siap kawin. Kawin sama siapa itu? Nanti kawin sama bisa lagi.
Oh, tanda dia mau bisa kawin itu. Udah nih. Cara membiakkan. Oh, kenapa Ini kan ini? misalnya saya ini ya. Kemudian tumbuh ini. Gitu lah. Oh, kalau dituncepin seperti itu, Namanya di mati pucuk, ada mati pucuk yang dipotong, ada mati pucuk mana? dia langsung beranak lagi. Kok ada yang dari samping ya Mas ya? Iya. Nah, Kalau dari samping ini maksudnya salah apa? nyucuknya Pak. Salah nyucuknya. Salah nusuk. Pucuk dia Nah, emang harusnya tuh nusuknya di harus tengah. tengah. Melihat banyaknya jenis sensipera di kebun Mas Teguh membuat kita bingung memilihnya. Berikut tips dari Mas Teguh untuk pemula bagaimana memilih sensipera. Jangan beli dulu. Tapi Lihat dulu lihatin dulu semua mana yang ngesir. Nah, kita ngesir itu karena kita mau lihat bentuknya, lihat warnanya, gitu aja. Baru disesuaikan dengan ruang tempat kita. Mau ditaruhnya. Iya. Enaknya kan kalau sensipera ini dia indoor outdoor cocok Iya. ya. Boleh dibilang ini tanaman bandel. Kalau begitu aslinya, namun banyaknya dia tahan penyakit, air, tahan panas. Demikian Sobat Cinta Tanhis, semoga bermanfaat.